Dokter Lily. Aku sudah di ujung lorong lantai 2 rumah sakit untuk menuju lift dan berniat turun ke lobi, karena saat ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5:30 sore dan aku berencana pulang. Namun, mendengar namaku dipanggil dari kejauhan, aku pun langsung menghentikan langkah dan berbalik. Aku melihat seorang pria berjas putih yang merupakan dokter magang, berlari ke arahku dari area tangga. Dokter magang itu baru bekerja sekitar 1 bulan belakangan dan memang ditempatkan di unit pemeriksaan umum, sehingga beberapa kali juga membantu dokter yang menjaga di IGD. "Dokter, tolong jangan pulang dulu," katanya setelah tiba tepat di hadapanku. "Ada apa?" Aku mengernyit bingung selagi menatapnya yang saat ini sibuk mengatur napas. "Ada pasien dengan kondisi serius di unit rawat inap, Dok. Tanda vitalnya terus menurun." "Apa yang terjadi padanya?" "Pasien mengalami cedera hernia tulang belakang dan memiliki masalah ginjal, dirawat di rumah sakit ini sejak kemarin pagi. Pasien mendadak tak sadarkan diri. Tekanan darahnya sangat rendah dan terus menurun drastis. Astaga. Segera hubungi spesialis saraf yang mengurusnya." "Itulah masalahnya, Dok. 2 spesialis saraf sedang menjalani operasi di lantai 15, sementara sisanya tidak ada di tempat. Dokter yang berjaga di IGD sedang menangani sejumlah pasien korban kecelakaan masif. Aku tidak tahu harus bagaimana, aku juga bingung bagaimana harus memberikan pertolongan awal. Maafkan aku." Aku berdecak pelan, lalu berbalik dan langsung berjalan cepat menyusuri lorong. Pria yang barusan mendatangiku pun segera mengikutiku. "Apakah sudah kau beri norepinefrin?" tanyaku. "Belum, Dok. Baru aku berikan larutan garam sesuai panduan dasar, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali." Aku mempercepat langkahku untuk balik lagi ke ruanganku. Setelah meletakkan tas dan memakai kembali jas putihku, aku naik ke lantai atas tempat unit rawat inap pasien berada. Aku menghampiri salah satu ranjang yang ada di paling ujung ruangan yang ditempati oleh seorang wanita parubaya. Setelah memulai pemeriksaan awal dan menyadari kalau pasien itu betulan membutuhkan penanganan lanjutan, aku menatap dokter magang yang ada di hadapanku, lalu berkata, "Pergilah ke lantai 15 dan tunggu di unit bedah nomor 10A. Dokter Keit sedang melakukan operasi di unit itu sejak tadi siang dan kemungkinan akan selesai sebentar lagi." "Baik, Dok." Pada menit-menit setelahnya, karena tekanan darah pasien semakin rendah dan berpotensi mengancam nyawanya akibat aliran impulsif ke otak, aku meminta bantuan perawat untuk memberikan norepinefrin kepada pasien. Beruntungnya selang beberapa menit, tekanan darah pasien mulai meningkat dan denyut jantungnya juga berangsur stabil. Aku segera mengambil penlight dari saku jasku dan mulai memeriksa pupil mata pasien. Tak berselang lama, aku melihat kedatangan dokter magang yang tadi. Dia muncul bersama Keit. Dokter magang itu mengatakan kalau tepat saat dia sampai di lantai 15, Keit baru saja keluar dari ruang operasi. Keit pun mengisyaratkanku untuk bergeser agar dia bisa langsung memeriksa pasien. Tekanan darah awal sekitar 30, sekarang sudah meningkat lagi di atas 50. Sempat mengalami bradikardia selama hampir 10 menit. Aku memberikan norepinefrin padanya. Pasien mengidap cedera hernia tulang belakang, mendadak tak sadarkan diri dan memiliki masalah ginjal yang sepertinya diakibatkan oleh hipotensi ortostatik, jelasku pada Keit. "Iya, itu benar." Keit mengangguk pelan dan menyimak penjelasanku sambil memeriksa keadaan pasien menggunakan stetoskopnya. "Apakah ini pasienmu?" tanyaku pada Keit. "Iya. Pasien ini sudah dijadwalkan untuk operasi besok lusa. Kondisinya malah semakin menurun begini." Keit menghela napas, lalu meminta perawat untuk segera mengabari keluarga pasien sekaligus menanyakan persetujuan agar pasien bisa dibawa ke pusat endoskopi untuk diperiksa lebih lanjut. Karena sudah ada Keit yang menangani pasien dan perawat pun akan mengurus pemindahan tempat, aku merasa lega dan memutuskan untuk beranjak keluar dari ruangan itu.
Aku minta maaf karena sudah mengganggu waktumu dan membuatmu jadi terlambat pulang, Dok. Aku benar-benar panik tadi. Aku berjanji ke depannya akan belajar untuk lebih memahami penanganan pasien, ujar dokter magang padaku sambil menundukkan kepala merasa bersalah. Aku tersenyum dan mengangguk. Tidak masalah. Baru saja aku berjalan beberapa langkah untuk meninggalkan IGD, Keit menyusulku dan menghentikan langkahku. Kau mau pulang? Tanya Keit. Iya. Jadwalku sudah berakhir sejak pukul 4 tadi, jawabku. Mendadak Keit menyodorkan ponselnya padaku. Bolehkah aku minta nomor teleponmu? Aku menunduk menatap ponsel yang Keit sodorkan. Sempat terdiam selama beberapa saat, aku mengerjapkan kedua mataku beberapa kali. Aku tidak tahu mengapa dia mendadak meminta nomor teleponku setelah kami bahkan tidak pernah berkomunikasi lagi selama bertahun-tahun lamanya. Tadi siang saat kami mengobrol di kantin, dia tidak memintanya. Dan saat itu, dia bertanya apakah aku sudah menikah. Aku tidak menjawab pertanyaannya dan memilih untuk mengubah topik pembicaraan. Sebenarnya sejak pertama kali bertemu dengan Keit lagi, aku merasa sangat canggung dan bimbang. Memangnya manusia normal mana yang bisa bersikap normal total dan biasa saja ketika bertemu dengan mantan kekasih? Apalagi dulu kami berpisah dengan cara yang sebenarnya tidak terlalu baik. Namun karena merasa tidak enak hati untuk menolak, pun hanya meminta nomor telepon saja bukan masalah besar, aku mengangguk pada Keit dan menerima ponselnya. Aku mengetik nomor teleponku di ponsel Keit, kemudian mengembalikan benda itu padanya. Sebenarnya dari dulu aku tidak pernah mengganti nomor telepon sama sekali, kataku. Begitukah? Syukurlah. Keit tersenyum hangat. Balas pesanku dan angkat teleponku jika aku menghubungimu, ya. Kau juga harus menyimpan nomorku. Oke. Memangnya kau ingin menghubungiku dengan tujuan apa? Aku memicingkan mata, menatap Keit penuh selidik. Keit yang menyadari kalau aku sedang mencoba meledeknya lagi pun terkekeh pelan. Dia adalah tipikal pria yang sangat ramah, mudah diajak bercanda, dan cukup luwes. Jadi jujur saja, dari dulu aku memang suka sekali meledek dan mengerjainya, karena dia tidak mudah marah atau emosian. Sudah lama kita tidak berkomunikasi. Tidak ada salahnya aku menghubungimu, kan? Aku tersenyum pada Keit, lalu menjawab, baiklah. Setelah berbincang sebentar dengan Keit, aku kembali melanjutkan langkahku meninggalkan tempat itu. Aku kembali ke ruanganku untuk mengambil tas yang tadi sempat aku letakkan di sana. Setelahnya, barulah aku benar-benar bisa keluar dari area rumah sakit untuk segera pulang. Aku sudah duduk manis di kursi kemudi mobilku. Saat aku akan menyalakan mesin mobil, ponselku berdering nyaring. Aku pun mengambil ponselku dari dalam tas dan mendapati nama Elliot terpampang di layar benda itu. Ini adalah pertama kalinya Elliot meneleponku. Aku tidak mungkin salah. Bahkan tempo hari pun aku merasa ragu kalau dia memang menyimpan nomorku di ponselnya, tetapi ternyata setelah melihatnya meneleponku saat ini, itu artinya dia memang menyimpan nomorku, kan? Aku pun mengangkat telepon itu dan menempelkan ponselku di telinga. Halo. Sapaku. Aku ada di belakangmu. Turunlah dan tinggalkan mobilmu itu, biar sopir yang membawanya pulang. Mendengar perkataan Elliot di seberang telepon, aku pun langsung menoleh ke belakang. Sebuah Maserati hitam terparkir sekitar 15 meter dari mobilku. Pengemudi Maserati itu menembakkan lampu jauh beberapa kali, seperti memberi isyarat. Dengan begitu, jelas aku tahu kalau itu memang Elliot. Aku terkejut dan kebingungan. Belum sempat bicara apa-apa, seseorang mengetuk kaca jendela mobilku dari luar. Begitu aku menoleh, ternyata yang mengetuk itu adalah salah seorang sopir pribadi yang ada di rumah Elliot. Mau tak mau, aku pun membuka pintu dan turun dari mobilku. Tuan Elliot ada di sana,
Nyonya, kata sopir sambil menunjuk mobil yang beberapa detik lalu menembakkan lampu. Sang sopir tak menunggu jawabanku, lalu langsung masuk begitu saja ke dalam mobilku. Hal tersebut tentunya membuatku makin tak punya pilihan selain melamun sejenak memandangi mobilku yang mulai melaju dibawa pergi oleh sopir. Barulah setelah itu aku melangkah menuju mobil Elliot dengan ragu-ragu. Walaupun tidak turun dulu, tetapi Elliot membukakan pintu depan dari dalam. Aku pun masuk dan duduk di kursi sebelahnya. "Mengapa kau ada di sini? Kau menjemputku?" tanyaku pada Elliot. Dia tidak menjawab. Setelah menghela napas, dia mulai melajukan mobilnya meninggalkan area rumah sakit tanpa bicara sepatah kata pun. Aku pun juga jadi bungkam karena tidak mau memancing situasi yang jadi makin tidak mengenakan selagi dia terlihat belum mau berbincang. Aku mengulum bibirku dan sibuk menatap keluar jendela selama mobil melaju dengan dikendarai oleh Elliot. Ada sedikit bercak air yang mulai membasahi jendela. Gerimis rupanya. Aku tidak tahu Elliot akan pergi kemana, tetapi mobilnya melaju ke arah yang menyimpang dari jalur menuju rumah. Masih belum punya keberanian, aku memilih untuk tidak langsung bertanya dan hanya menatap Elliot saja. Pria itu melirikku saat menyadari aku menatapnya, lalu aku pun buru-buru buang muka. Sampai akhirnya mobil Elliot berhenti di area parkir sebuah restoran Jepang yang sangat luas, barulah aku pun punya alasan kuat untuk bertanya, "Kenapa kita ke sini?" "Ibuku mengusirku dari rumah." "Hah?" Aku mengernyit kaget. "Dia menyuruhku menjemputmu dan makan malam bersama di luar. Dia tidak memperbolehkanku pulang sebelum kita makan." Aku tercengang. Aku benar-benar kesal sekarang. Elliot menggerutu pada dirinya sendiri sembari melepas sabuk pengamannya. Mengapa ibuku jadi menyebalkan sekali? Aku tidak tahu harus merespons bagaimana saat ini. Namun memikirkan ibu mertuaku yang sebegitu menggebu-gebunya sampai melakukan ini, aku merasa ingin tertawa. Ditambah lagi wajah Elliot yang sedang kesal terlihat lucu ketika barusan dia menggeram emosi. Nahasnya, aku betulan tertawa geli. Segera ku hentikan tawaku setelah Elliot menatapku dengan keningnya yang berkerut dalam, raut wajahnya seolah berkata, "Apa yang lucu?" Aku pun berdeham pelan, lalu berkata, "Kau tidak boleh menyebut ibumu menyebalkan. Kau akan merindukan semua tindakan menyebalkannya jika dia sudah tidak ada." Elliot terdiam menatapku. "Jadi, tidak masalah jika ini memang yang diinginkan ibumu." "Oh, hanya makan malam saja." "Ya, masalahnya ini buang-buang waktu. Dan aku tidak mau membuang waktuku denganmu." Aku agak tersinggung mendengar ucapan Elliot barusan yang sangat ketus. Namun beberapa saat kemudian, aku melepas sabuk pengamanku dan menjawab, "Baiklah, terserah kau saja. Aku tetap ingin menghargai perintah ibumu." Setelah aku dan Elliot turun dari mobil dan baru berjalan 2 langkah untuk meninggalkan area parkir restoran, langit mendung yang sebelumnya memang sudah gerimis sejak kami meninggalkan rumah sakit, kini malah menurunkan hujan yang cukup kencang secara mendadak disertai angin kencang. Aku dan Elliot tentu saja panik. Kupikir dia akan memilih untuk kembali ke mobil, tetapi ternyata, dia malah meraih tangan kananku dan menarikku untuk berlari bersamanya menuju bangunan utama restoran. Aku mengikuti arah tarikan Elliot. Sempat kulirik tanganku, menyadari Elliot menggenggamnya dengan cukup erat, tetapi tidak membuatku merasa kesakitan. Begitu kami tiba di teras restoran, kepala dan bagian bahu kami agak basah karena tetesan hujan. Aku pun buru-buru membuka tas untuk mengambil tisu dan berniat membaginya juga dengan Elliot. Namun ternyata, tidak ada tisu di dalam tasku dan sepertinya tertinggal di ruanganku di rumah sakit. Sejenak setelah itu, aku langsung terdiam saat Elliot mendadak menyodorkan sebuah sapu tangan coklat ke hadapanku. "Pakai ini," katanya. Aku menatap sapu tangan itu selama beberapa saat, lalu sedikit mendongak untuk beralih menatap wajah Elliot yang jauh lebih tinggi dariku.
Aku agak heran melihat wajah Elliot yang mendadak lebih pucat, bahkan bibirnya juga ikut pucat. Padahal, kami hanya sedikit terkena hujan dan itu hanya beberapa detik saja saat berlari ke teras restoran. Udara saat ini memang jadi sangat dingin karena angin yang kencang. Mungkinkah dia kedinginan? Pakai ini untuk mengeringkan wajahmu. Elliot memperjelas perkataannya tadi. Sungguh. Tapi. Tidak perlu. Aku mendorong pelan tangan Elliot, lalu melanjutkan, kau saja yang memakainya. Kau juga butuh. Aku tahu bahwa Elliot adalah tipikal orang yang akan kesal jika mendengar penolakan dari orang lain. Dari yang aku amati, orang-orang dengan perilaku seperti ini biasanya memang orang-orang yang punya watak keras, selalu tinggi gengsi dan selalu menjunjung harga diri, sehingga mereka merasa disepelekan saat apa yang mereka perbuat ditolak oleh orang lain. Tepat setelah aku menolaknya dengan santun seperti barusan, dia langsung meletakkan sapu tangannya di atas kepalaku, tentu mengisyaratkan kalau aku tetap harus menerimanya. Terima kasih. Akhirnya, aku berterima kasih pada Elliot. Suaraku sedikit aku keraskan, karena suara nyaring dari hujan deras yang mengguyur dan embusan angin yang mengiringi, nyaris menenggelamkan suaraku. Nanti begitu sampai di rumah, akan langsung kucuci, kataku kemudian. Bagus. Cuci yang bersih, sahut Elliot. Aku tidak tahu apakah harusnya aku merasa kesal dengan sahutannya, tetapi entah mengapa itu terdengar lucu karena dia terkesan seperti sedang bercanda. Alhasil, senyumku makin lebar dan aku tertawa pelan. Dia tersenyum tipis saat melihatku tertawa. Barangkali dia bangga pada dirinya sendiri karena telah melontarkan gurauan yang sebenarnya sarkas dan hambar. Aku menggunakan sapu tangan pemberian Elliot untuk mengelap dahi dan pipiku secara perlahan. Sedikit rasa tidak enak hati muncul dalam diriku ketika melihat Elliot yang sebenarnya juga agak basah sepertiku, justru hanya sekadar menyapu rambutnya ke belakang untuk meminimalisir basah di sana. Setelah berdiam selama beberapa menit, akhirnya aku dan Elliot masuk ke dalam restoran Jepang yang kami datangi. Itu bukan restoran yang keseluruhannya tradisional, justru cenderung modern dan fancy. Kami menempati meja di tengah ruangan, duduk berhadapan. Sampai selesai memesan dan makanan kami terhidang, tak ada pembicaraan apa-apa. Aku baru menyadari kalau ternyata semua pesanan Elliot adalah menu khusus tuna. Sebenarnya itu bukan masalah, tetapi untuk membuka pembicaraan, aku pun asal berkata, wow. Sepertinya tuna adalah makanan favoritmu. Elliot sepertinya tidak bisa memakai sumpit. Dia mengambil sendok dari laci khusus di meja kami, lalu menatapku. Sama sekali tidak, jawab Elliot kemudian. Aku yang mulai memakan sushi milikku pun mengerutkan kening. Setelah menelan kunyahan di mulutku, aku menatap seporsi tuna tataki dan sashimi milik Elliot. Kalau kau tidak menyukainya, mengapa memesan semua itu? Terpaksa. Aku punya hipotiroid dan hampir 1 minggu belum mengonsumsi selenium sama sekali. Aku membutuhkan ini. Aku terdiam menatap Elliot. Tanganku yang memegang sumpit dan akan mengambil potongan sushi lagi pun juga berhenti bergerak. Benarkah? Kau mengidap hipotiroid? Tanyaku tak menyangka sekaligus cemas. Astaga. Kau pasti sangat kedinginan setelah tadi terkena hujan. Apa kau butuh baju hangat? Elliot menjawab dengan gelengan pelan dan mulai menyantap makanannya. Walaupun dia menolak, tetapi aku tetap sangat khawatir. Pantas saja tadi wajahnya terlihat sangat pucat. Karena baju hangat tidak memungkinkan, aku pun berinisiatif untuk beranjak dari meja dan pergi ke kasir untuk meminta teh panas pada pelayan restoran. Minumlah dulu. Kau bisa mendadak demam jika tidak segera menghangatkan tubuh, kataku setelah kembali ke meja dan memberikan segelas teh panas untuk Elliot. Aku juga membantunya melepas jas yang dia pakai karena jas itu memang agak basah, sementara kemejanya tetap kering. Setelah itu, barulah aku kembali ke kursiku.
Elliot menatapku lekat-lekat tanpa mengatakan apapun. Raut wajahnya terlihat seperti merasa ada yang aneh, seolah apa yang aku lakukan padanya barusan adalah hal yang membuatnya takjub. Aku hanya khawatir pada kondisimu, kataku. Karena kau adalah seorang dokter. Kau ingin menyombongkan diri. Sindir Elliot dengan sebelah alisnya yang terangkat. Aku menghela napas panjang. Tidak. Aku khawatir dan selalu peduli pada orang-orang di sekitarku karena aku bukan orang yang kaku dan arogan sepertimu. Ucapanku barusan mungkin terkesan agak berlebihan dan berpotensi membuat Elliot tidak terima. Tapi tak apalah. Kali ini aku betulan kesal pada sikapnya yang selalu meremehkanku dan menyindirku seperti barusan. Elliot mengangkat sendoknya, sedikit mengarahkan ujung sendok itu kepadaku sebagai tindakan menunjuk. Kemudian, dia berkata, "Jangan coba-coba jatuh cinta padaku, lo." Aku mencibir mendengar perkataannya. Dengan mulut yang penuh dengan kunyahan sushi, aku membalas, "Aku juga berhak bilang begitu padamu. Berhati-hatilah. Jangan sampai justru kau yang jatuh cinta padaku lebih dulu." Cih, tidak akan. Cepat hamil dan berikan anak untukku. Aku bisa menceraikanmu kapanpun aku mau dan menarik semua bantuanku pada ayahmu jika kau membelot. Ancaman yang Elliot lontarkan membuatku terdiam. Aku memilih menatap makananku dan mulai menyantapnya tanpa mau berargumen lagi. Aku tidak pernah mau bersikap seperti ini. Namun Elliot, bajingan ini membuatku menjadi wanita submisif yang tidak bisa berbuat apa-apa dalam tiap ancamannya yang selalu menunjukkan sosok dominannya. Sekitar 2 jam yang lalu, Rick Tyson, sekretaris Elliot, mengirim pesan padaku dan mengatakan kalau malam ini Elliot memiliki pertemuan penting dengan beberapa rekan bisnis. Rick memintaku mengabari ibunya Elliot apabila dia memang bertanya mengapa Elliot belum kunjung pulang. Namun nyatanya, ayah dan ibu Elliot juga sedang pergi. Kedua mertuaku itu masih menginap malam ini, tetapi sejak jam makan malam tadi mereka pergi ke kediaman ayahku. Sesuai rencana mereka kalau mereka akan bertemu ayahku sebelum pulang ke Florida esok hari. Di waktu yang menunjukkan pukul 10, aku sedang membaca buku di ruang tamu saat kusadari tirai jendela tidak tertutup dengan sempurna, bagian pinggirnya masih tersingkap tidak rapi dan tidak simetris. Maka dari itu, aku menutup buku yang sedang kubaca dan meletakkannya di atas meja, lalu beranjak menghampiri jendela untuk langsung merapikan tirai sampai jendela benar-benar tertutup dengan sempurna. Aku masih berdiri di dekat jendela saat terdengar suara mobil yang memasuki pelataran rumah. Aku pikir, itu ayah dan ibunya Elliot. Namun ketika aku menyingkap tirai untuk melihat keluar, kudapati ternyata yang baru masuk ke halaman adalah mobil Elliot. Mobil itu dikendarai oleh Rick. Sampai akhirnya beberapa menit kemudian, aku mendengar suara pintu yang diketuk dari luar. Ketukan itu agak pelan dan lemah, seolah orang yang mengetuknya barusan tak punya cukup tenaga untuk melakukan itu. Aku agak heran. Untuk apa Elliot mengetuk pintu dulu sebelum masuk? Aku beranjak menuju pintu dan membukanya. Aku dibuat terkejut dengan keberadaan Elliot yang tampak sempoyongan. Pria itu menopang telapak tangannya di pintu, maka ketika aku membuka pintu itu, dia hampir jatuh. Aku refleks menahan tubuh Elliot dengan cara memegang kedua bahunya untuk membuatnya tetap berdiri. Astaga! Kau mabuk, ya? Ucapku. Rick yang akhirnya menyusul turun dari mobil pun langsung berjalan cepat ke teras rumah dan menghampiriku. Pria berkulit tan itu berkata, "Pak Elliot minum terlalu banyak saat makan malam bersama rekan-rekan bisnisnya. Aku mengantarnya pulang karena khawatir dia kenapa-kenapa di jalan." Aku menghela napas, lalu menerima kunci mobil Elliot yang disodorkan oleh Rick. Setelah berbincang sebentar, aku bilang pada Rick kalau biar aku saja yang membawa Elliot ke kamar. Dengan begitu, Rick pun berpamitan pergi.
Aku mengangkat tangan kanan Elliot dan membuat tangan itu merangkul bahuku, sehingga dia yang sempoyongan itu bisa bertumpu padaku. Walaupun agak kesulitan, aku tetap berupaya menuntunnya untuk pergi ke lantai atas. Beruntung rumah mewah itu memiliki lift, sehingga aku tidak perlu berjalan setengah mati menaiki tangga sambil membopong Elliot yang jelas lebih besar daripada aku. Perbandingan tinggi badan kami saja sudah cukup membuatku hampir terjungkal. Bagaimana bisa kau minum terlalu banyak hingga mabuk begini? Gumamku sembari menekan tombol lift. Baru saja aku melepaskan rangkulan Elliot di bahuku selama beberapa saat hanya untuk menekan tombol lift, Elliot yang setengah sadar itu malah langsung jatuh terduduk. Aku tidak mabuk, kata Elliot dengan suara yang agak parau sambil bersandar pada dinding lift. Dia menunjuk wajahku dan menatapku dengan matanya yang merah. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak mabuk. Aku hanya menghela napas saja. Setelah akhirnya tiba di lantai 2, aku memegang tangan kanan Elliot dan menariknya secara paksa dan sekuat tenaga agar dia berdiri lagi. Setelah itu, aku membawanya keluar dari lift. Bahkan hanya dengan berdiri di dekat Elliot seperti ini, aku sudah dapat mencium aroma alkohol dari tubuhnya. Aku yakin kalau sebenarnya Elliot bukan orang yang mudah mabuk. Entah berapa banyak alkohol yang dia habiskan, tetapi sudah pasti sangat banyak jika dia sampai seperti ini. Aku harus mengerahkan seluruh tenagaku dan bersusah payah membopong Elliot yang setengah sadar hingga tiba di dalam kamar. Kau harus langsung tidur. Besok pagi kau mungkin akan pusing, kataku seraya melepaskan rangkulan Elliot di bahuku, lalu mendorong tubuh atletis Elliot untuk menjatuhkannya ke atas kasur. Dia bergumam tidak jelas dengan kedua matanya yang setengah terpejam. Mungkin jika dia bicara dengan jelas, aku dapat mendengar dia mengucapkan kalimat seperti saat di lift tadi, menyangkal kalau dia memang mabuk. Aku menegakkan posisi berdiriku dan langsung membantu melepaskan sepatu dari kaki Elliot, pun juga merenggangkan simpulan dasi di kerah kemejanya. Dia mabuk begini, tidak mungkin semalaman dia tidur di kasur sambil memakai sepatu, kan? Dia juga bisa sesak napas jika tidur dengan dasi yang masih tersimpul ketat. Setelah selesai melepaskan sepatunya, aku menarik selimut untuk menyelimuti tubuh Elliot. Baru saja aku akan kembali menegakkan posisi berdiriku dan menjauh dari kasur, tiba-tiba Elliot menarik tangan kananku. Tarikan Elliot cukup kuat. Padahal, jelas dia sedang mabuk dan setengah sadar. Aku yang terkejut sekaligus kehilangan keseimbangan pun seketika terhuyung mengikuti arah tarikannya. Alhasil, aku jatuh ke atas tubuh Elliot dan menimpanya. Aku tertegun dan sempat menahan napas ketika kusadari duadaku menempel tepat di atas duada Elliot pada posisi ini. Bahkan wajahku juga hanya berjarak kurang dari 3 cm dari wajah Elliot. Dapat kurasakan dengan jelas embusan napasnya, sekaligus juga mencium aroma tubuh dan parfum maskulinnya yang bercampur dengan aroma alkohol. Aku mencoba untuk bangkit dan menyingkir dari atas tubuh Elliot. Namun, genggaman Elliot pada tanganku justru semakin erat, sehingga tiap kali aku mencoba bangkit, tarikannya akan membuatku tetap pada posisi ini dan tidak bisa beranjak sama sekali. Lepaskan aku, pintaku sembari berusaha menarik tanganku dari genggamannya. Perlahan, kedua mata Elliot yang sebelumnya terpejam pun terbuka. Dia menatapku dengan sorot matanya yang sayu dan merah karena pengaruh alkohol. Aku tidak tahu dia sadar atau tidak, tetapi tatapannya sangat lekat dan membuatku mematung. Kau? Siapa? Lily. Kau Lily, kan? Racau Elliot. Ya, aku Lily. Bodohnya aku tetap meladeni racauan orang mabuk. Lily Stacy Wesley. Nama yang bagus. Namamu. Menyenangkan sekali untuk disebut berkali-kali. Lily. Lily Stacy Wesley. Aku menghela napas ketika Elliot menyebut namaku berkali-kali. Sekarang, tolong lepaskan tanganku, Elliot. Elliot tertawa hambar. Tidak akan ku lepaskan. Kau cantik.
Astaga, kau benar-benar mabuk berat. Lepaskan aku. Alih-alih melepaskan tanganku, dia malah memegang bagian belakang kepalaku dan langsung membuatku maju hingga wajah kami semakin dekat. Ketika tak ada lagi jarak di antara kami, dia langsung menyatukan bibir kami. Tentunya aku tercenung. Sekujur tubuhku bahkan kaku ketika dia mulai melumat bibirku dengan sangat dalam, menelusupkan lituahnya dan mendesakku untuk memberikan akses untuknya membuat ciuman itu jadi makin intim. Aku tertegun susah payah, sempat mengernyit ketika kurasakan dengan jelas betapa pekat dan tajamnya sensasi rasa alkohol dari mulut Elliot. Sudah berupaya keras untuk melepaskan tanganku dari genggamannya, tetapi sama sekali tidak berhasil. Aku juga tidak bisa beranjak dari atas tubuhnya, bahkan ketika tangannya mulai meraba punggungku. Elliot, aku mohon. Lepaskan aku, pintaku di sela ciumannya sembari berusaha menghentikan apa yang dia lakukan.